Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 10, kelompok pendidikan Pancasila, akan mengangkat tema partai politik pada era Presiden Soeharto. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan personil daripada anggota kami. Saya Muhammad Sultan Aufa, ada Alia Rahma Putri, Jalaluddin Akbar, dan Raihan Muhammad Zaidan Putra. Kehidupan partai politik pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Pemerintahan melakukan penataan stabilitas publik. Pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS pada sidang istimewa menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh dan menjadi tanda Indonesia memasuki Orde Baru. Dalam sejumlah kebijaksanaan politik, pemerintah Orde Baru melakukan reorganisasi dan refungsionalisasi pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur politik. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan stabilitas politik sebagai landasan terlaksananya pembangunan ekonomi. Nah, stabilitas politik merupakan prasyarat terlaksananya pembangunan, sehingga pembangunan bisa dilakukan apabila terciptanya stabilitas politik. Penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan kepada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan suatu program kerja. 3 kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. 1. Partai Persatuan Pembangunan P3, yang merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama NU, Partai Muslimin Indonesia Permusi, Partai Syarikat Islam Indonesia PSII, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah PRT. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia PDI, yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia PNI, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau MUBA, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI, dan Partai Kristen Indonesia Parkindo. Yang ketiga adalah golongan karya atau Golkar, terdiri dari ABRI, dari golongan masyarakat yang berkarya. Penyederhanaan atau penggabungan fusi partai politik pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik, kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem 3 partai merupakan salah satu kebijakan politik Presiden Soeharto di bidang politik. Kondisi ini bahkan berlangsung cukup lama, dari tahun 1973 hingga 1999. Masih berlanjut dari yang tadi, penyederhanaan partai politik, ada kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada ideologi serta politik, tetapi pada program ekonomi. Menurut pemerintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya Orde Lama disebabkan oleh sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu sangatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak ideologi dan sekaligus kepentingan. Partai politik sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan negara, seperti PKI. Hal tersebut yang melatar belakangi perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik tersebut. Fusi partai turun 1973 oleh pemerintah, tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tapi pada persamaan program, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik. Penataan stabilitas politik, pembubaran PKI dan organisasi massanya.
Kita semua tahu bahwa Partai Komunis Indonesia dilarang di Indonesia karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 dan bertentangan dengan falsafah negara Pancasila. Pembubaran PKI dan organisasi massanya dimulai sejak Letjen Soeharto mendapat mandat Super Semar. Melalui legitimasi tersebut, Presiden Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden atau Pangti ABRI atau Mandataris MPRS nomor 1 ayat 3 tahun 1966 tanggal 12 Maret 1966. Kemudian pada 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 menteri yang dinilai terlibat dalam G30 SPKI. Setelah itu, ia memperbarui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR GR. Pemilu tahun 1971 diikuti 9 partai politik dan golongan karya atau partai yang mendapat dukungan pemerintah dan ABRI. Golongan karya atau Golkar telah dirintis sejak masa Orde Lama dan menghimpun 300 organisasi fungsional yang dulunya tidak berorientasi pada dunia politik. Golkar muncul pada masa Orde Baru, disebut sebagai perpanjangan tangan dari ABRI atau memberi peluang ABRI untuk ikut dalam politik praktis di lembaga sipil. Pemimpin Golkar saat ini adalah Airlangga Hartarto atau Ketua Umum dari tahun 2019 sampai sekarang. Tahun 1973, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973, pemerintah menyederhanakan jumlah partai dengan kebijakan fungsi partai. Partai politik Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau disebut juga PPP. 5 partai lainnya yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Sehingga pada tahun 1977 hanya 3 organisasi politik yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Dan hal ini terus bertahan sampai dengan pemilu pada tahun 1997.